Halo teman-teman, saya Daniel Marantika dari Biduk Indonesia. Saya Business Development Manager di Biduk Indonesia. Kami sendiri adalah program pendanaan UKM dan sekarang saya mau share tentang bagaimana UKM-UKM dan bisnis-bisnis bisa mendapatkan pengertian mengenai laporan keuangan gitu, karena itu seringkali menjadi sesuatu yang sifatnya mungkin rumit atau sulit gitu ya. Tapi saya akan coba breakdown dalam waktu 15-20 menit supaya itu menjadi sesuatu yang bisa digunakan dan teman-teman bisa paham apa sih yang dimaksud dengan laporan keuangan, apa sih yang dimaksud dengan income statement, apa yang dimaksud dengan balance sheet, apa yang dimaksud dengan cash flow. Oke, kita mulai pertama dari income statement. Kalau saya pakai analogi, saya akan gunakan analogi pohon buah gitu ya. Satu pohon yang dengan ranting-ranting, kemudian dia ada buahnya, maka income statement, laporan laba rugi itu adalah buahnya. Artinya dia mulai dari nol di awal musim, kemudian dia semakin membesar menjadi buah yang matang, dan di akhir periode dia jatuh ke tanah. Maksudnya apa? Yang namanya laporan keuangan itu kan biasa satu periode ya, artinya 12 bulan. Dari 1 Januari sampai 31 Desember. Namanya income statement di 1 Januari itu mulai dari nol. Gitu. Kemudian baru di 31 Desember itu terakumulasi menjadi nilai total. Gitu. Nanti di tahun berikutnya itu akan jadi nol lagi. Itu adalah income statement. Balance sheet. Apa sih balance sheet itu? Neraca keuangan ya kalau bahasa Indonesianya. Balance sheet itu ibaratkan batang. Jadi batang, namanya batang pohon, itu kan pertama pasti kecil dulu gitu ya kalau kita tanam pohon. Dari kecil, kemudian lama-lama membesar, tapi kan tidak mungkin batang itu mengecil. Pasti dia akan terus membesar sifatnya. Balance sheet itu seperti itu, neraca keuangan seperti itu. Isinya aset, liabilitas, ekuitas. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, kemudian terakhir yang tidak kalah penting adalah cash flow. Cash flow itu ibarat air yang masuk dari tanah, kemudian naik ke pohonnya. Ini akan jalan terus, namanya air gitu ya. Tiap hari, tiap minggu, tiap bulan. Cash flow sebagai air dalam satu bisnis itu sifatnya mengalir terus, tidak pernah berhenti. Seperti itu. Jadi sekali lagi, financial statement, laporan keuangan terdiri dari 3. Ada income statement, ada balance sheet, ada cash flow, atau bahasa Indonesia laporan laba rugi, neraca keuangan, dan arus kas. Kalau saya gunakan analogi pohon buah, maka buahnya itu adalah laporan laba rugi, laporan keuangan, income statement. Batangnya adalah balance sheet, dan kemudian terakhir arus kasnya itu adalah air yang masuk dan naik di dalam tubuh pohon itu sendiri. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, income statement itu sifatnya periodikal gitu ya. Dia sifatnya kumulatif selama satu periode. Isinya apa sih? Isinya income statement itu adalah dari paling atas tentu revenue ya. Penjualannya seperti apa gitu. Penjualan seperti apa selama satu periode, 1 minggu, 1 bulan, atau 1 tahun. Nah, dikurangi dengan HPP atau COGS, harga pokok penjualan atau cost of goods sold ya kalau bahasa Inggrisnya. Itu adalah item-item pos-pos keuangan yang sifatnya langsung terhadap penjualan tadi. Misalkan kita bikin mie instan, maka COGS-nya adalah tepungnya, gitu ya, tepung, air, kemudian tentu packaging, dan tentu orang direct labor, tenaga kerja langsung yang terkait terhadap produksi itu. Kemudian setelah itu kita dapatkan operating profit. Nah, di bawah itu baru yang sifatnya biaya-biaya overhead, gitu ya. Biaya iklan, biaya gaji, biaya sewa kantor, biaya utilities, artinya air dan gas di kantor kalau ada, yang sifatnya biaya kantor lah gitu, artinya produksi atau tidak produksi kurang lebih itu akan selalu ada gitu ya. Itu biasanya overhead. Kemudian baru di terakhir itu kita mungkin sering tahu seperti interest, bank charges gitu ya, kalau biaya ada misalnya untuk usaha ada biaya admin ke bank, itu juga dimasukkan ke situ. Depresiasi dan amortisasi. Depresiasi artinya kalau Anda di bisnis Anda punya mesin
itu kan tidak mungkin mesinnya bisa berjalan 100 tahun. Semua barang, apapun itu ya, apakah mobil yang dipakai di kantor, mesin, apapun lah, kecuali tanah, secara akuntansi itu ada usianya. Dan usianya nggak terlalu lama, biasanya kayak 5 tahun gitu ya. Artinya apa? Misalnya mobil operasi untuk di kantor gitu, itu pasti selama 5 tahun, secara akuntansi, kita anggap nilainya jadi 0. Artinya apa? Di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, sampai tahun kelima, itu nilainya akan berkurang 20%. Ini contoh aja angkanya. Kurang lebih seperti itu. Efeknya apa? Efeknya adalah 20% dari nilai mobil itu akan menjadi pengurang terhadap penjualan, terhadap income statement. Itu akan menjadi nilainya ya minus gitu ya, nanti mengurangi secara keseluruhan. Itu maksudnya depresiasi. Termasuk juga dengan equipment yang lain, mesin, segala macam, kecuali tanah. Itu efeknya akan seperti itu. Walaupun kalau mungkin Anda bertanya, loh itu kan sebenarnya nggak ada uang yang keluar. Betul, tapi memang secara akuntansi pencatatannya seperti itu. Harus kita akui nilai barang itu akan berkurang setiap tahunnya dalam bentuk depresiasi. Dan itu akan mengurangi profitability dari bisnis Anda. Itu mau tidak mau akan dikurangi. Kurang lebih itu income statement. Income statement itu artinya Anda bicara mengenai seberapa profitable Anda itu ya. Itu periodical, jadi dimulai di awal tahun, ditutup di akhir tahun. Dan nanti di tahun berikutnya mulai lagi dari nol. Itu ada income statement. Lanjut, yang kedua adalah balance sheet. Balance sheet itu seperti batang di pohon. Pertama dia kecil, kemudian lama-lama dia jadi besar. Gitu ya. Isinya apa sih? Isinya itu aset-aset Anda, mesin-mesin Anda, piutang, itu di sisi aset. Di sisi kewajiban dan modal gitu ya, itu ada hutang Anda ke bank gitu ya, hutang Anda ke supplier Anda, itu masuk di situ semua. Kemudian tentu modal yang disetor gitu, karena secara balance sheet, balik lagi secara akuntansi, aset kan sama dengan kewajiban ditambah modal. Seperti itu adalah aset Anda. Jadi balance sheet itu adalah semua barang yang Anda miliki terkait dengan bisnis. Artinya uang kas gitu ya. Cash itu masuk ke situ, piutang masuk ke situ, sampai mesin, tanah gitu ya. Tanah apabila dimiliki, kalau disewa perhitungannya beda lagi. Itu semua yang Anda miliki dan secara praktek namanya aset, itu makin lama akan makin membesar. Nah, karena aset itu sebenarnya di sebelah kiri ya, sebelah kiri dari neraca. Artinya sebelah kanannya apa sih? Sebelah kanannya adalah liabilitas dan ekuitas, gitu ya. Artinya Anda asetnya akan makin besar secara paralel apabila liabilitas dan ekuitasnya membesar. Jadi secara logika sebenarnya kita bisa langsung deduksi bahwa untuk membesarkan balance sheet, untuk membesarkan aset, Anda punya equipment, Anda punya cash, Anda punya receivable melalui liabilitas atau ekuitas, artinya lewat pinjaman atau lewat setoran modal. Kita bahas yang sisi kanannya dari neraca ya. Ada liabilitas, ada ekuitas. Artinya apa sih liabilitas? Artinya Anda pinjaman ke bank. Seperti kita tahu, namanya membesarkan bisnis itu seringkali tidak lepas dari pinjaman. Gitu ya, pinjaman bisa jadi ke teman, ke keluarga, atau tentunya sampai ke bank. Itu semua bentuk pinjaman yang kemudian digunakan untuk membeli aset tadi gitu. Jadi Anda beli equipment, Anda pilihannya dua, pakai uang dari laba ditahan, return earnings ya kalau bahasa akuntansinya, atau dari pinjaman. Jadi itu ada dua cara ya. Nah, itu semua bukan pilihan, itu strategi. Dari sisi aset Anda bisa pilih Anda mau berhutang gitu ya, atau pakai uang sendiri. Itu pilihan gitu ya. Kalau uang sendiri artinya Anda harus tunggu dari Anda punya income statement itu tiap periode Anda sisihkan sampai kemudian cukup uangnya untuk katakanlah beli satu unit equipment. Itu seperti itu. Atau kalau Anda mau lebih cepat, maka Anda mengajukan ke pendanaan dan Anda bisa dapatkan barang tadi lebih cepat, tapi tentunya dengan ada interest expense dan loan repayment yang harus dibayar gitu. Jadi balik lagi untuk recap, balance sheet itu terdiri dari aset di sebelah kiri dan liabilitas, kewajiban dan ekuitas modal di sebelah kanan. Di kiri dan kanan ini akan bergerak secara paralel dan harus balance, namanya juga balance sheet. Artinya kalau yang satu membesar, maka yang sini juga akan membesar.
entah dari sisi liabilitas atau dari sisi ekuitas. Oke, sebelum kita masuk ke bagian terakhir, yaitu cash flow, bedanya income statement dan balance sheet itu apa sih? Bedanya kalau tadi saya bilang income statement itu dicatat, di-record secara periodikal, tapi beda kalau balance sheet itu sifatnya snapshot. Jadi kalau income statement itu kayak video gitu ya, kayak kita merekam. Kalau balance sheet itu Anda ngambil foto. Jadi per tanggal hari ini posisi aset Anda seperti apa, posisi kewajiban Anda, hutang-hutang Anda seperti apa, posisi modal Anda seperti apa. Bulan depan mungkin berubah, 2 bulan lagi akan berubah seperti itu, tapi per 1 hari, jadi per snapshot, seperti itu bedanya. Nah, masuk ke bagian terakhir dari laporan keuangan, itu adalah cash flow atau arus kas. Arus kas ini apa sih? Saya bisa bilang ini yang paling penting untuk UKM ya. Karena apa? Karena arus kas mencatat posisi kas, gitu. Kas itu ini agak tricky karena apakah dibilang profitable atau enggak itu bisa ya, bisa tidak. Maksudnya apa? Dalam arus kas yang dicatat adalah uang masuk dan uang keluar. Sesederhana itu. Artinya uang masuk dari penjualan itu dicatat. Uang masuk dari Anda dapat pinjaman itu juga dicatat, diperlakukan sebagai sama-sama uang masuk. Nah, uang keluar pada saat Anda bayar supplier Anda, pada saat Anda bayar Anda punya utang gitu ya ke siapapun itu akan juga dicatat keluar. Jadi ada arus kas, ada uang masuk, ada uang keluar. Yang sering terlupakan dari bisnis itu kadang-kadang kita melihat hanya dari sisi profitability-nya saja, yaitu secara income statement saya bagus kok gitu. Contoh paling nyata dari yang waktu itu ada salah satu yang saya pernah lakukan due diligence, itu dia adalah restoran gitu ya. Dia bilang ke saya, "Oh Pak, kita bagus kok. Kita per bulan itu omsetnya 120 juta, 130 juta. Secara on paper itu bagus gitu ya, secara profitability bagus. Tapi begitu kami lakukan analisa terhadap cash in dan cash out-nya, uang masuk dan uang keluarnya, itu kita dapati bahwa sebenarnya posisi kasnya dia mepet sekali di tiap akhir bulan, bahkan sampai negatif. Jadi di kasusnya dia itu dia buka booth di mall di mana skema pembayarannya adalah revenue sharing gitu ya. Jadi dari mall itu menerima sekitar 25 atau 28% dari setiap penjualan kotornya dia. Artinya apa? Artinya 28% udah langsung dipotong dari nilai sales, sedangkan dia masih ada harus, kayak tadi saya bilang, ada overhead kantor, ada COGS yang harus dibayar gitu. Artinya begitu uangnya dia terima bersih, sebenarnya tidak se-wow waktu dia lihat omsetnya. Karena kalau omset kan penjualan kotor berapa, jual berapa piring, mungkin kelihatannya besar, bombastis gitu angkanya. Tapi pada saat kita runut satu-satu angkanya, ternyata tidak sefantastis itu. Jadi ini yang kadang-kadang sebagai UKM kita juga harus hati-hati. Namanya bisnis tidak bisa melihat hanya profitability-nya saja gitu, tapi harus juga dilihat dari sisi arus kasnya gitu. Jadi ini dua kombinasi yang menarik yang harus diamati. Profitability tentu dari income statement gitu ya. Kita jual barang berapa, marginnya berapa, untungnya kita berapa, kita harus bayar karyawan berapa. Itu kan sederhananya seperti itu profitability-nya. Tapi pertanyaannya menjadi, uang yang kita terima dari buyer kita terimanya kapan? Apakah langsung kita terima secara tunai saat penjualan, atau mungkin ada tempo 1 bulan, 1,5 bulan gitu kan, biasanya seperti itu, atau 2 bulan gitu. Nah, itu begitu ada penjualan secara tempo, Anda menerima revenue itu ada delay, itu harus diperhatikan, harus hati-hati, karena mungkin Anda profitable secara perhitungan income statement, tapi begitu arus kas Anda seret. Atau bisa kebalikannya, arus kasnya duitnya cepat muternya gitu ya, tapi dari sisi profitability-nya mepet atau mungkin negatif gitu. Jadi dua hal ini harus dipahami karena sebenarnya saling terkait. Untuk bisa paham Anda itu profitable dan atau arus kasnya baik, semua bisnis mau tidak mau harus melihat ke income statement-nya seperti apa, kemudian tentu arus kasnya seperti apa.
gitu. Mungkin kalau untuk UKM balance sheet-nya tentu perlu dilihat, tapi biasanya yang sudah bisa paham itu bisnis agak besar gitu ya, yang sudah pembukuannya sudah sangat rapi gitu. Tapi untuk UKM, untuk yang baru mulai bisnis gitu ya, atau mungkin masih ada keterbatasan dari misalkan tidak punya staff finance yang terlalu banyak gitu, atau mungkin semuanya masih dihitung sendiri, bisa coba amati dulu nomor 1 dan nomor 2 income statement-nya seperti apa, laporan laba ruginya seperti apa, kemudian arus kasnya seperti apa. Dari situ hopefully teman-teman UKM itu bisa punya gambaran bagaimana sih bisnis yang baik, apakah bisnis saya sudah cukup sehat, apakah bisnis saya sudah profitable, dan seperti apa posisi arus kas bisnis saya. Oke, jadi seperti itu yang saya bisa jelaskan gitu, yang saya bisa ceritakan apa sih namanya laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari apa saja sih? Ada income statement, ada balance sheet, ada arus kas. Kemudian apa hubungannya ke bisnis Anda gitu ya, ke bisnis teman-teman pada saat mau bikin bisnis. 3 barang ini maksudnya apa sih gitu kan? Karena mungkin sering dengar tapi tidak terlalu paham prakteknya. Tapi semoga dengan penjelasan tadi itu sudah nangkep spiritnya apa, sehingga bisa mulai dipraktekkan di usaha teman-teman mulai dari sekarang dan untuk terus berjalan ke depannya. Mungkin sekian, saya Daniel Marantika dari Biduk Indonesia. Terima kasih.